Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah anak sekalian, biar untuk lebih hikmatnya kita belajar hari ini, kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh teman kalian, Daka Arifin. Daka, silakan dipimpin teman-teman kalian untuk berdoa. Baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Doa selesai. Coba dicek di situ. Oke. Baiklah anak sekalian, terima kasih kepada Daka yang sudah memimpin doa pada pagi menjelang siang hari ini. Baiklah anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa pengenalan alat laboratorium yang nantinya perlu kalian ketahui, karena di biologi kalian nanti bukan hanya teori, tapi kita akan banyak praktek. Hampir di setiap kompetensi dasar di kelas 11 khususnya, nanti kalian akan praktek menggunakan beberapa alat yang ada di belakang Bapak ini. Untuk yang kelas 10 mungkin ada beberapa, yaitu terkait dengan alat-alat yang akan kita gunakan untuk mengamati benda-benda kecil yang dia tidak nampak dilihat oleh mata. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai yang pertama. Nanti kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan alat ini. Sudah kenal dengan alat ini? Kenal. Apa namanya? Sudah. Namanya apa? Mikroskop. Mikroskop. Ada yang sudah bisa menggunakannya? Waktu SMP, siapa yang sudah pernah menggunakan alat ini? Belum. Oke, nanti kita pernah lihat tapi ya? Belum. Pernah Cuma lihat? dikenalkan. Oh, cuma dikenalkan. Nah, dengan Bapak nanti, Ya. ini baru dikenalkan, karena kalian juga tidak boleh masuk ke sekolah. Jadi hari ini Bapak hanya mengenalkan dulu. Kalau seandainya sudah masuk, nanti kita akan praktek menggunakan mikroskop ini. Nanti pengamatannya mulai dari kelas 10 sampai kelas 11, kelas 12 pun ada nanti ya. Nah, perkenalan dulu dengan alat ini. Ini alat ini disebut dengan mikroskop, digunakan untuk mengamati benda kecil yang dia berukuran mikroskopis. Kemudian ini terdapat dua jenis ya. Perlu diketahui terdapat dua jenis. Jenis yang pertama adalah ini. Ini adalah mikroskop yang dia disebut dengan mikroskop cahaya. Kenapa mikroskop cahaya? Karena ini merupakan mikroskop yang dia dibantu untuk melihatnya dengan adanya cahaya dari pantulan cermin ini. Kemudian yang kedua, ada mikroskop yang dia disebut dengan mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron itu lebih canggih lagi karena digunakan untuk mengamati benda yang lebih kecil, contohnya adalah virus. Sedangkan ini hanya bisa mengamati sampai di bakteri. Nah, itu ya. Kemudian, selain mikroskop, ada bahan ataupun benda ataupun alat yang digunakan selain mikroskop ini, yaitu ini ya, kaca objek. Nah, ini namanya adalah kaca objek. Silahkan ditulis ya, alat-alat yang nanti Bapak sampaikan. Tadi yang pertama adalah mikroskop. Yang kedua ini adalah kaca objek. Kaca objek ini digunakan untuk meletakkan objek yang akan kita amati. Contoh kalau kita nanti ada sebuah objek yang akan kita amati, nanti kita taruhkan di sini contohnya. Nah, kita taruhkan di atas dari kaca objek ini. Kemudian baru kita amati menggunakan mikroskop. Ya, ada dua nanti cara. Yang pertama, kalau seandainya dia kering atau dia bentuk benda, maka kita letakkan langsung kita amati di bawah mikroskop. Yaitu kita letakkan di mikroskopnya tadi. Nah ini ya, ada sini, nanti kita amati di bawah mikroskop. Kemudian yang kedua, kalau seandainya nanti berupa cairan di atasnya sini, nanti kita harus menggunakan alat lain. Apa itu? Ini. Alat lain yang bisa kita gunakan adalah kaca penutup. Kaca penutup ini digunakan untuk menutup objek atau benda yang akan kita amati apabila dia berbentuk cairan. Yaitu ketika kita teteskan di sini, cairan tersebut, kemudian kita tutup menggunakan kaca penutup. Kalau ini tadi adalah object glass, kalau yang ini namanya adalah deglass.
Ingat-ingat ya. Kaca untuk meletakkan objek disebut dengan objek glass. Sedangkan kaca untuk menutup objek disebut dengan D-glass. D-E-G-L-A-S-S. D-glass. Jadi kamu taruhkan di sini, kemudian kita amati. Sama seperti tadi, cuman bedanya kalau yang menggunakan ini adalah untuk objek berupa cairan. Sedangkan yang dia tanpa menggunakan penutup, itu digunakan untuk mengamati benda yang dia terlihat. Contohnya bawang merah. Nah, itu bawang merah langsung kita amati bisa tanpa menggunakan penutup. Kemudian, selain ini, ada lagi nanti kita gunakan. Inilah yang mikroskop hanya 3 mikroskopnya. Kemudian ada objek glass, kemudian ada D-glass. Nah, sekarang lanjut ke alat yang lain. Masih banyak ini ya alatnya ya. Nah, yang keempat, coba dilihat yang keempat, ada bulatan seperti mangkok nanti. Ada buka tutupnya. Ada yang dia berukuran lebih kecil, ada yang berukuran lebih besar. Kalau kita tutupkan dia jadi satu. Ini namanya adalah cawan Petri. Silakan ditulis. Cawan Petri. Ya. Cawan Petri ini digunakan untuk pembiakan bakteri biasanya. Jadi kalau kalian nanti melakukan pengamatan menggunakan melihat bakteri, itu nanti kita akan masukkan di sini agar-agar yang dicampur dengan kaldu ayam. Kemudian kita taruhkan di sini sampai dingin, baru kita nanti oleskan biakan bakterinya. Baru nanti akan kita bisa amati bakteri yang terdapat di dalam sini menggunakan mikroskop, dan sebelumnya harus menggunakan pengecatan gram. Jadi ini ya, ada cawan Petri. Biasanya digunakan untuk mengamati bakteri. Jadi untuk biakan bakterinya menggunakan cawan Petri. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ini. Kenal dengan ini? Apa ini? Terean. Apa? Tombok. Tombokan. Nah, bahasa mak-mak tombokan, ya dah. Ulekan ada yang bilang, ulekan. Tapi dalam bahasa laboratorium ini disebut dengan mortar. Tulis M-O-R-T-A-R, mortar. Mortar ya, atau penggerus. Bahasa Indonesianya penggerus. Ulekan itu bahasa daerah. Jadi ini adalah penggerus atau mortar yang digunakan untuk menghaluskan benda-benda yang dia berukuran lebih keras. Ya. Jadi kalau kalian nanti ada benda, kita campurkan nanti, bisa nanti ya. Nasi dan sebagainya nanti kita gunakan mortar ini. Kemudian selanjutnya ada ini ya, ada 3 ini. Bapak ambilkan 3. Ada banyak sebenarnya, ukuran dari paling kecil, ukuran mili yang paling kecil sampai yang dia literan. Nah, yang ini yang Bapak gunakan, yang Bapak pegang, ini adalah ukuran 10 ml, ini 25 ml, yang ini 50. Ini disebut dengan gelas ukur. Nah, ini adalah gelas ukur ya. Ukurannya berbeda-beda, tapi ingat ciri-cirinya, biasanya dia ada tempat dudukan, kemudian ada ukuran milinya. Ini disebut dengan gelas ukur. Kemudian, terkait dengan lab biologi, kita nanti akan kenalan dengan ini. Ini yang sering kita gunakan nanti ya. 10 menit lagi kita akan selesai. Nah ini disebut dengan tabung reaksi. Tabung reaksi ya. Digunakan untuk pereaksi. Sedangkan yang ininya, ini disebut dengan rak tabung reaksi. Nah ini ya, rak tabung reaksi, tempat untuk meletakkan rak. Nanti kalau kalian nanti mereaksikan sesuatu, taruhkannya seperti ini. Kalau sudah selesai, nanti kalian cuci, nanti kamu taruhkan di sini. Nah, digulingkan ya. Ini proses penggunaan untuk tabung reaksinya. Kemudian ada lagi. Nah, 2 benda ini ya. Ini namanya adalah pipet tetes. Pipet tetes ya. Kemudian yang ini apa ini? Ada yang tahu? Penggorengan untuk goreng itu. Ini namanya adalah spatula. Ya. Spatula. Ya, sendok kecil bahasa kalian, tapi disebutnya dengan spatula. Spatula ini digunakan untuk menakar. Contoh kalian akan mengambil garam. Berapa gram contohnya? Kalian ngambilnya pakai ini, bukan pakai tangan. Ya. Jadi diambil, kamu taruhkan di timbangan analitik atau timbangan gram.
Jadi ini tadi adalah pipet tetes, karena ada karetnya, tinggal diambil untuk menggunakan ngambil air. Kemudian ini spatula. Kemudian ada lagi. Nah, yang ini adalah lampu Bunsen, ditulis lampu Bunsen. Atau yang sering kenal kalian adalah lampu spiritus. Ini digunakan untuk pembakaran di laboratorium. Ini standar sudah ya, seperti ini. Cara mematikan apinya pun tidak sembarangan, harus ditutup dulu, dibuka lagi, ditutup. Itu cara mematikan lampunya atau apinya. Kemudian ada lagi mematikan lampu tadi ya. Ini untuk reaksi, tapi cara matikannya jangan ditiup. Kalau dia ditiup bahaya, meletus karena ini isinya spiritus. Ya, spiritus mudah tersengat api. Ya, cara nutupnya kamu tutup, buka lagi, tutup lagi. Itu cara mematikan apinya. Kemudian ada lagi ini, tinggalan tadi ya. Ini adalah penjepit, digunakan untuk penjepit tabung reaksi. Jadi ketika kalian memanaskan di atas lampu, itu cukup kalian gunakan ini. Ini nanti kita gunakan untuk mengamati kadar glukosa di dalam air liur kita nanti. Nah, nanti kita praktikum menggunakan ini ya, kelas 11. Yang lain, ada lagi nanti kita menggunakan ini. Mungkin sudah tahu ini, apa ini? Itu. Loop. Kaca pembesar. Kaca Ini Kaca pembesar. kaca pembesar atau loop ya. Kaca pembesar atau loop ini biasa digunakan untuk anak SD ya. Anak SD itu biasanya kalian megang seperti ini, dikasih kertas di bawahnya, nanti dibakar menggunakan cahaya matahari. Oke, kita lanjutkan. Sudah selesai yang tadi. Kita lanjutkan yang ini. Ini terakhir ini. Pernah lihat benda ini? Ini adalah alat yang kita gunakan nantinya di kelas 11 terkait dengan tes golongan darah. Jadi ini digunakan untuk mengambil sampel darah yang nantinya akan kita gunakan untuk pengamatan golongan darah kalian. Jadi nanti kalian seluruhnya wajib tes golongan darah menggunakan ini nanti ya. Nanti kita akan praktekkan kalau kita sudah masuk nanti. Ini namanya adalah launching device. Launching device. Ada tulisannya di sini. Nah ini namanya. Bisa dibaca. Launching device. Ya. Kemudian yang kecil, ini jarumnya. Setiap orang akan menggunakan satu jarum. Namanya adalah blood lancet. Di sini tidak kata ya. Blood lancet atau jarum penusuk. Ini launching device. Yang ini jarum penusuk. Nanti kita ambil setiap orang satu ya. Karena bahayanya kalau dia bersama-sama, nanti bahayanya tertular penyakit orang yang dia sebelumnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak, perhatikan, ada tugas untuk kalian. Tugasnya terkait dengan mikroskop, silahkan nanti kalian di rumah, habis ini ya, masih ada waktu 20 menit, kalian cari gambar mikroskop, sekaligus keterangan dan fungsi dari bagian-bagian mikroskop ini. Ya, kalian cari gambar mikroskop, sekaligus keterangannya, kemudian fungsi dari bagian-bagian mikroskop. Itu ya. Sudah paham? Digambar, Pak. Di print, Pak, ya, kalau tidak bisa digambar. Tapi kalau kalian bisa menggambar, boleh digambar. Tapi kalau kalian ada print, boleh di print. Ada dua pilihan ya. Boleh gambar manual, boleh print. Itu ya. Oke? Cukup kan? Hari ini ya. Hari ini cukup sekian karena waktu kita sudah terbatas. Ini sudah akan mati Zoom-nya. Zoom-nya sudah Terakhir akan mati. Apa? Terakhir kumpul kapan, Pak? Terakhir kumpul minggu depan. Oh, oke. Ya. Nanti akan Bapak kasih formnya. Nanti kalian mengumpulkannya menggunakan Google Form. Ya. Jadi nanti ada gambarnya, ada fungsinya masing-masing. Jadi ditulis yang fungsinya di kertas, kemudian nanti hasilnya kalian foto, kirimkan ke Bapak melalui Google Form yang sudah Bapak buat. Itu ya. Mungkin
hari ini cukup sekian. Karena Zoom kita sudah 40 menit hampir. Nanti akan mati karena tadi sudah ada tanda 10 menit sudah habis. Oke, demikianlah materi kita hari ini tentang pengenalan alat laboratorium. Dan jangan lupa tetap dicari ya. Nanti kalau memang ada waktu, kalian cari gambar-gambar terkait dengan alat laboratorium yang lain. Di belakang Bapak ada lagi itu. Ya, itu alat peraga seluruhnya. Di belakang itu ada tengkorak dan sebagainya itu. Nanti kita akan pelajari lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin ini untuk pertemuan kita kali ini. Bapak akhiri pertemuan kita. Jangan lupa yang masih belum absen di Google Classroom silahkan absen. Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.